Baik, malam ini kita lanjutkan materi perkuliahan kita ke transistor. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai komponen-komponen dasar elektronika. Kita sudah bahas sekilas beberapa komponen elektronika dan secara detail kemarin kita juga sudah masuk pertama mengenai resistor. Kemudian kita juga sudah masuk kepada dioda. Dan hari ini kita coba bahas mengenai transistor. Transistor merupakan sebuah komponen elektronika atau komponen semikonduktor yang bisa digunakan sebagai penguat atau switching, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Dan sebenarnya masih banyak lagi kegunaan dari transistor ini bisa dimanfaatkan dalam rangkaian elektronika. Untuk analoginya, kegunaan transistor di rangkaian elektronika ini kita ibaratkan sebagai sebuah keran listrik yang bisa mengatur aliran listrik. Kemudian selanjutnya aliran listrik ini bisa berdasarkan arus input yang biasanya digunakan jenis transistor BJT dan juga berdasarkan tegangan inputnya. Biasanya digunakan untuk jenis transistor FET. Kemudian selanjutnya, secara umum transistor ini memiliki 3 terminal yang dikenal basis atau singkatannya B, kolektor atau singkatannya C, dan emitter atau yang biasa disebut dengan E. Sekarang kita cek bagaimana transistor itu bekerja. Untuk jenis transistor, pertama kita cek untuk jenis NPN. Karena transistor ini masih erat kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu dioda. Ada semikonduktor yang mempunyai area P dan N. Nanti pas materi selanjutnya kita bahas detail mengenai hal tersebut yang terdapat pada transistor. Sekarang kita lihat ada 3 bahagian tadi yang kita sebutkan, ada kolektor, basis, dan emitter. Untuk arus listrik yang mengalir pada transistor BJT jenis NPN ini kita lihat ya digambarkan dengan garis merah. Ada panah merah di mana untuk pengontrolan atau digunakan pada rangkaian elektronika digunakan koneksi arus listrik dari kolektor ke emitter. Sementara dari basis ke emitter ini merupakan pemicu dari sebuah transistor tersebut. Artinya tidak diperlukan arus yang besar pada basis ini untuk mengaktifkan sebuah transistor. Kalau kita lihat di sini garisnya kecil, dengan picu yang diberikan pada basis ini, maka keran yang ada pada transistor kita ibaratkan tadi sebagai keran listrik bisa mengalirkan arus listrik yang besar di sini. Tentunya besarnya arus listrik tersebut mempunyai batasan tergantung dari karakteristik masing-masing dari jenis transistor yang ada. Kemudian kita lihat jenis transistor selanjutnya, yaitu jenis PNP, di mana jenis PNP ini kalau kita lihat yang sebelumnya emitornya posisinya di bawah atau di posisi negatif, sekarang emitornya itu berada di posisi di atas. Nah, untuk basisnya masih tetap di posisi yang sebelumnya, akan tetapi arah panahnya berbeda, ke dalam, dari emitor ke dalam menuju ke basis. Kita lihat bagaimana arusnya mengalir. Ya, ternyata memang berbeda dengan NPN sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, arus yang mengalir untuk pemicu itu dari emitter ke basis, yang digunakan untuk mengaktifkan keran tadi, di mana dengan aktifnya keran yang ada pada transistor ini, aktifnya transistor ini, maka akan mengalir arus dari emitter ke kolektor. Ini bisa digunakan untuk
mendesain sebuah rangkaian elektronika. Nah, sekarang kita coba lihat implementasinya dalam bentuk implementasi real pada sebuah rangkaian elektronika. Ini rangkaian sederhana untuk mengaktifkan sebuah LED. Dimana untuk mengaktifkan sebuah LED ini kita menggunakan sebuah switch. Kita berikan sumber tegangan 5 volt untuk pemicu dari transistor ini. Kemudian juga menggunakan VCC atau VCC 5 volt. Nah, dari rangkaian ini juga dilengkapi dengan resistor. VCC di sini diberikan resistor 300 ohm, ukurannya kecil sekali. Karena kita membutuhkan arus di sini yang mengalir melalui, ini adalah kolektor, ini adalah basisnya, kemudian ini adalah emitter, ini adalah emitter. Nah, kemudian yang masuk ke basis ini kita desain nilai resistornya itu cukup besar, yaitu 86 kilo ohm. Artinya dengan besarnya nilai resistor di sini, arus yang mengalir di sini sangat kecil sekali. Ya, karena kebutuhan bagi kita hanyalah untuk mengaktifkan dari si transistor ini. Transistor yang kita gunakan adalah BC547BP. Ini adalah jenis transistor NPN. Jadi kita picu di sini cukup arus kecil saja sehingga bisa mengalirkan arus yang besar di sini sesuai dengan karakteristiknya. Kita lihat bagaimana efeknya dengan menekan tombol switch yang ada pada S1B ini. Kita lihat, ya ini S1B-nya kita tekan sekarang. Nah, ternyata dengan prinsip kerja yang kita jelaskan tadi, transistor akan aktif. Buktinya aktif adalah LED yang ada pada kaki yang terhubung dengan kolektor dari transistor ini aktif. Artinya transistor sudah bekerja karena sudah mendapatkan picu arus melalui switch ini. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana perbandingan nilai arus pada C dan arus pada B. C ini adalah kolektor, B ini adalah basis, atau yang sering dikenal dengan HFE atau current gain, di mana perbandingan nilai ini adalah IC per IB. Artinya nilai IC ini bisa aktif apabila ada nilai IB. Anggaplah suatu umpama kita mendapatkan nilai IB ini adalah 1 mA, sementara kalau IC-nya 100 mA, berarti HFE-nya adalah 100 mA. Untuk contoh dari transistor yang kita gunakan ini sebagai contoh saja. Nah, kita lihat realnya seperti apa maksud saya untuk transistor ini. Ini kita ambil contoh transistor jenis BD139 atau BD135, di mana secara karakteristiknya sama. Ini secara deskripsi kita lihat BD135 dan BD139 merupakan transistor silikon, yaitu NPN transistor. Di mana ini kita bisa temukan? Ini adalah datasheet dari sebuah transistor. Jadi sebelum kita mendesain sebuah rangkaian elektronika, kita harus pastikan dulu dari komponen yang akan kita gunakan. Bagaimana memastikan komponen yang kita gunakan tersebut? Yaitu dengan melihat datasheet yang ada pada komponen tersebut. Apa urgensinya kita menggunakan atau melihat datasheet dari komponen ini? Ya, dengan adanya datasheet kita bisa mengetahui karakteristik dari komponen yang kita gunakan ini. Di sini khususnya untuk transistor kita lihat ini karena NPN tadi jenisnya, ini basisnya, ini kolektor, ini emitternya. Kalau kita lihat ini basis itu di kaki 1, kolektor di kaki 2, emitter di kaki 3. Berarti seperti ini. 1, 2, 3 ini urutannya. Kalau bentuk komponennya seperti ini lebih kurang. Nah, kita lihat di sini seperti yang kita sebutkan di awal tadi, transistor itu mempunyai batasan. Kalau untuk tegangannya, kalau BD135 45 volt. Kalau BD139 80 volt.
Kemudian untuk arus kolektornya 1,5, dan begitu juga dengan spesifikasi lain. Artinya apa? Sewaktu kita menggunakan sebuah komponen elektronika khususnya transistor ini, kita harus perhatikan ini. Umpamanya BD135, kalau kita berikan lebih nilai tegangan dari 45 volt ini, maka transistor ini akan panas atau jebol, atau dengan kata lain transistornya akan rusak sehingga tidak bisa kita gunakan lagi. Ya, saya kira itu saja materi kita malam hari ini mengenai transistor, dan kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.